Sahabat RTV, tewasnya pasangan Handi Saputra dan kekasihnya SS di tangan 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat telah mencoreng wajah institusi tersebut. Dari kacamata psikolog forensik, tindakan yang dilakukan ketiga oknum TNI terhadap 2 sejoli itu bisa saja dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Sampai Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Sampai Crime, menumpas kejahatan. Terungkapnya kasus kecelakaan 2 sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang berujung pada pembuangan tubuh korban ke aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah jelas menarik perhatian serta perbincangan banyak pihak. Betapa tidak, pelaku yang berjumlah 3 orang adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat yang seharusnya menjadi aparat pengayom sekaligus pelindung bagi masyarakat. Namun, upaya para pelaku membuang tubuh kedua korban ke aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah mempertunjukkan sebuah tindakan keji yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang anggota TNI. Menurut pakar psikolog forensik Reza Indragiri, dalam kasus kecelakaan yang berujung pembunuhan ini, ia membaginya menjadi 3 episode. Titik yang paling ekstrim pada episode 3 adalah ketika pelaku atau para pelaku tahu bahwa salah satu korban kecelakaan lalu lintas ternyata masih dalam kondisi bernyawa. Mereka tahu bahwa salah satu korban masih hidup, tapi kemudian mereka putuskan untuk dibuang, maka itu sangat mungkin pelaku atau para pelaku akan dikenai dengan pasal terkait dengan pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya memang maksimal, bisa sampai hukuman mati sebetulnya, tapi karena Panglima TNI sudah mengatakan bahwa ancamannya sepertinya maksimal adalah seumur hidup, maka itulah yang terbayang, yang akan bisa dialami oleh, saya tidak tahu apakah 1 ataukah 2 atau 3 pelaku sekaligus. Reza Indragiri juga menambahkan hukuman maksimal berupa hukuman mati masih bisa dikenakan kepada pelaku, namun harus sesuai dengan peranannya masing-masing dalam kejahatan ini. Bagi saya, betapapun Panglima TNI sudah mengatakan ancaman hukuman maksimal gitu ya, tapi kita patut paham bahwa ketiga orang ini bukan orang biasa. Ketiga orang ini berasal atau bekerja dalam sebuah institusi yang sangat mengedepankan kepatuhan pada atasan, ketaatan pada senior, kesediaan untuk melaksanakan perintah komandan. Nah, kita paham 3 orang itu ternyata memiliki pangkat yang berbeda satu sama lain. Maka patut ditelisik satu persatu. Siapa melakukan apa, sehingga jelas sanksi pidananya apa. Dengan kata lain, terhadap ketiga orang tersebut menurut saya tidak sepatutnya dihukum secara pukul rata. Sekali lagi harus diperjelas siapa melakukan apa dan sanksi pidananya apa. Kini ketiga oknum anggota TNI AD harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik jeruji besi, Smart Instalasi Tahanan Militer Jakarta. Hukuman berat pun menanti para pelaku akibat tindakan gegabah dan melampaui batas yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota TNI. Dari Jakarta, Izan Ramadhani, Salsabila Al-Katiri, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.